Tahanan artis Nikita Mirzani dikawal ketat petugas sebelum masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Muhammad Ryan Al-Qadri, aktor sinetron, ditangkap polisi pada Kamis malam 5 Juni 2025. Ia diduga memeras kekasih sesama jenisnya dengan video intim pribadi yang mereka rekam selama berhubungan. Halo, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu masyarakat, buat bantu kalian semua biar gak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin gila dan meresahkan belakangan ini. Dan kali ini gue khusus mau bahas masalah tindakan kriminal pemerasan. Karena gue lihat di sosial media belakangan ini modus pemerasan makin gila. Sebut saja dugaan pemerasan yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani. Ataupun yang baru-baru kejadian ini adalah dugaan pemerasan yang dilakukan artis Muhammad Ryan terhadap pasangan sesama jenisnya, dan berbagai macam tindakan pemerasan yang gak bisa gue sebutkan satu-satu. Intinya, pemerasan itu bukan cuma terjadi di jalanan, karena gue pernah lihat sendiri, dan gue ngalamin, dan gue paham sistemnya itu seperti apa. Dan akan gue bongkar semuanya biar lo gak jadi korban karena ketidaktahuan lo. So lo simak sampai habis. Modus pemerasan di era modern hari ini gak melalui cuman soal ancaman menggunakan senjata. Kadang cuman pakai sebuah surat, jabatan, ataupun pasal hukum yang disalahgunakan. Dan bentuk pemerasan yang paling umum ada 4 yang akan gue share ke kalian semua. Yang pertama adalah premanisme legal, yaitu ya lo paham lah, pakai atribut ormas ataupun seragam, datang ke warung, ke proyek-proyek ataupun usaha kecil dengan dalih minta uang keamanan. Dan yang kedua, pemerasan dengan ancaman kasus hukum. Lo diancam dilaporkan ataupun diangkat kasus lo kalau lo gak bayar damai. Dan yang ketiga, pemerasan online, ngaku jadi aparat, nyamar jadi debt collector, kirim ancaman, kasih pilihan, bayar atau nama lo rusak. Dan yang keempat, pemerasan oknum dalam sistem. Seorang tersangka, seorang narapidana dipaksa untuk membayar sejumlah uang biar nggak ditahan. Korban malah dibalik jadi pelaku. Lo pikir semua itu cuma mitos, dan lo pikir semua itu cuma ada di sinetron ataupun film. Gua ngalamin langsung, dan gua ngeliat langsung, dan gua tahu siapa pelakunya, dan gue juga tahu siapa yang diem biar sistem tetap jalan. Dan di sini gue akan share ke kalian semua tips keamanan yang benar-benar bermanfaat, yang gak standar. Yaitu jangan pernah pikir asal lo bayar lo akan aman. Lo cuma buka pintu buat pemerasan berikutnya. Jadi cara bertahan dari pemerasan ada beberapa. Yang pertama adalah lo harus berani untuk rekam dan catat semua interaksi yang mencurigakan. Suara mereka, wajah mereka, bukti minta uang, itu adalah semuanya senjata lo. Dan yang kedua, jangan bayar apapun sebelum ada dasar hukum yang resmi. Minta surat, minta legalitas. Dan yang ketiga, laporkan ke jalur alternatif.
Banyak kok LSM, media, ataupun pengacara pro bono yang siap bantu kalau lo berani speak up. Dan yang keempat, kalau lo takut, viralkan. Tapi jangan sembrono. Lo harus ada timing, bukti, dan juga narasi lo harus kuat. Lo harus ingat, diam itu bukan selamat. Diam itu berarti lo akan jadi korban berikutnya. Jadi jangan pernah takut. Karena di depan mata gue sendiri gue pernah ngeliat temen gue, dia ditilang karena SIM-nya mati, diminta 500.000 untuk damai. Dia minta surat resmi, malah diancam dimasukkan ke dalam penjara, diseret ke pos polisi, dilecehin. Padahal itu bisa diselesaikan dengan denda resmi padahal cuma 100.000 di pengadilan sana. Tapi karena dia nggak ngerti hukum, dia cuma bisa jadi sapi perahan aja. Dan yang lebih parah, banyak orang bahkan yang nggak sadar mereka diperas. Mereka pikir itu normal, padahal itu sebuah kejahatan yang sudah diatur sebagaimana mestinya. Intinya, gue mau kalian buka mata semuanya. Gue gak bilang semua orang itu jahat, tapi dalam sistem ini, yang diem bisa lebih bahaya daripada pelaku. Pemerasan itu bukan cuma budaya, itu pembusukan. Dan kalau kita semua gak buka mata, generasi kita berikutnya bakal hidup di sistem yang sama, bahkan bisa lebih rusak dari yang sekarang. Sekali lagi, video ini gue sampaikan berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan testimoni real. Video ini sekali lagi gue buat untuk tujuan edukasi dan kesadaran masyarakat, bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Dan kalau lo merasa pernah diperas, diminta uang damai, atau lo tahu modus kayak gini, lo bisa share di komentar agar orang-orang semakin banyak yang tahu dan berani untuk berbicara. Lo boleh share video ini kalau menurut lo video ini bermanfaat, dan bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan pentingnya manfaat edukasi kriminal dan paham bahaya dunia kriminal itu seperti apa. Sekali lagi nama gue Baron, sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.